Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Adapun kelompok kami: 1. Nur Wajidah, saya sendiri. 2. Disa Wahyu Fitria. 3. Kalista Andini. 4. Ika Oktavia Sugianto. Pembahasan materi kali ini: 1. Prinsip ekonomi Muhammadiyah. 2. Pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah. 3. Bentuk dan model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Pertama, prinsip ekonomi Muhammadiyah. Pendayagunaan atau pengejawantahan konsep size dalam mengentaskan kemiskinan. Pada prinsip ini, umat Islam dianjurkan dengan sangat, bahkan pada kondisi tertentu diwajibkan untuk membelanjakan harta-hartanya di jalan Allah secara optimal. Membelanjakan dalam arti membantu para kaum duafa, yatim piatu, fakir miskin, dan lain-lain yang termasuk dalam 8 asnaf mustahik zakat. Hal ini dilakukan agar dapat terwujud kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat Islam, karena Islam sama sekali tidak mentolerir berlangsungnya atau situasi kesenjangan mencolok antara kaum berpunya dan tidak berpunya, atau the have and the have nots. Sebagai contoh, berdasarkan hasil penelitian, apabila umat benar-benar menunaikan zakat, lalu dikelola oleh amilin atau pengurus badan amil zakat secara benar, maka tidak akan ada orang miskin. Qolilah 2011. Pengelolaan zakat perlu profesional agar muzaki yang menunaikan zakat dan membelanjakan hartanya atas dasar ajaran agama merasa percaya bahwa zakat mereka sampai kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Oktavia akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang larangan riba. Amat jelas surat-surat dalam Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, tentang larangan melakukan riba bagi umat Islam. Dalam dunia usaha dan perbankan, riba sering dikaitkan dengan bunga bank, namun sebenarnya tidak hanya tentang bunga bank, tetapi menggandakan uang atau berharap mendapat keuntungan berlipat-lipat sebagaimana koperasi berkedok syariah, tetapi melakukan manipulasi dengan mengiming-iming nasabahnya dengan keuntungan banyak, bahkan berkali-kali lipat dari kewajaran suatu bisnis, itu bisa juga dikatakan dengan riba. Tentang bunga bank, memang ada sedikit perbedaan pendapat dari ulama yang mengatakan bahwa bunga bank itu tidak riba. Namun sebagian besar ulama mengkategorikan bunga bank riba karena sistem yang ada atau ekonomi kapitalis itu sudah bukan berlandaskan nilai-nilai Islami, sehingga turunan dari sistem itu yang berbentuk bunga juga bisa dikatakan riba. Hal ini mengingat juga bahwa bunga bank itu ditetapkan bahkan bisa berlipat-lipat bila misalnya nasabah gagal bayar sehingga akan terdapat situasi win loss atau memang kalah antara nasabah dan pihak bank, dan sebaliknya yang ini tidak dibenarkan dalam prinsip kedua ini. Selanjutnya, dalam konteks ini, jelas Allah akan memerangi orang-orang yang menjalankan usahanya dengan sistem riba. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279, dan Allah melarang riba tetapi menghalalkan jual beli. Riba ini dalam sejarahnya amat disenangi oleh kaum Yahudi. Oleh karena itu, hingga kini pun kaum pebisnis Yahudi internasional masih menjalankan usahanya dengan sistem model ini. Kita jangan sampai terjebak untuk mengikuti cara-cara mereka, Yahudi dan Nasrani, karena mereka memang ingin gaya hidup mereka ditiru dan mengglobal. Apalagi mereka tidak rela Islam berkembang sehingga ingin memisahkan agama Islam dari kehidupannya sehari-hari. Bahkan lebih jauh lagi, mereka berharap orang-orang Islam ikut dengan cara-cara dan gaya hidup mereka sebagaimana Allah menggambarkan hal itu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 120, yang artinya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum
engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Selanjutnya, membagi resiko risk sharing. Ekonomi Islam yang berjalan dalam asas kebersamaan dan keadilan itu tidak membolehkan salah satu pihak yang berkongsi menderita kerugian atau rugi sendirian. Oleh karena itu, menanggung resiko kerugian pada usaha mereka bersama secara adil dan bijak mesti dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa terzolimi dan tidak puas. Prinsip ini mengajak umat Islam yang berbisnis selalu senasib dan sependeritaan. Jika untung, mesti sama-sama untung, dan jika rugi, mesti sama-sama menanggungnya. Inilah salah satu ajaran bisnis yang mengajarkan kita dalam kebersamaan, adil, fair, dan transparan. Hal-hal seperti itulah yang seharusnya tumbuh kembangkan dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, dilarang terjadinya eksploitasi. Kegiatan ekonomi dilarang menyebabkan terjadinya fenomena eksploitasi. Suatu kegiatan industri dan bisnis yang hanya mengeksploitasi kekayaan alam dan sumber daya manusia, tetapi tidak mampu menjaga keseimbangan ekonomi dan memperhatikan hak-hak pekerja, amat sangat dibenci bahkan dilarang dalam prinsip ekonomi Islam ini. Eksploitasi dimaksud jika dijabarkan lebih lanjut bisa berupa pembagian keuntungan yang berat sebelah. Misalnya, kontrak karya yang tidak adil dan ternyata lebih besar mudarat daripada manfaatnya. Jika hal ini terjadi, maka sesuai ajaran Islam dalam prinsip keempat ini, kita semestinya menggugat kontrak karya tersebut. Apakah misalnya kontrak karya penambangan di Indonesia oleh perusahaan asing banyak yang melanggar prinsip keempat ini? Anda tentu tahu dan bisa menjawabnya dengan mudah. Jauhi usaha yang bersifat spekulatif. Judi sudah tentu dilarang dan masuk dalam kategori usaha yang tinggi spekulasinya. Sistem ekonomi kapitalis berbagai bisnisnya banyak ditopang dan didukung dengan usaha modal spekulatif ini. Umat Islam jangan meniru model bisnis macam ini, mesti dijauhi sejauh-jauhnya karena konsep ekonomi mereka tidak dituntun oleh nilai-nilai agama atau Islam dan bisa menyesatkan bagi masyarakat Islam. Meski kita ketahui bahwa dewasa ini umat Islam tidak bisa terhindarkan dari sistem ekonomi Islam, namun yang penting sekarang ini umat Islam mesti sadar terlebih dahulu bahwa umat Islam sebenarnya punya konsep ekonomi yang lebih baik. Apabila suatu saat nanti umat Islam sudah tersadarkan dan memiliki pemimpin yang kuat, amanah dan benar serta berkomitmen tinggi dalam menegakkan ajaran Islam, maka saatnya ekonomi Islam dapat diimplementasikan oleh kita dengan meninggalkan cara dan sistem ekonomi yang tidak Islami. Diperlukan kemauan dan tekad kuat untuk menirukan kegiatan ekonomi dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam atau Al-Quran dan hadis. Selanjutnya 2. Pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah, yaitu 1. Terlambat untuk tidak meningkatkan kualitas dan intensitas pengelolaan masjid dan amal usaha secara optimal dan secara lebih baik. 2. Abai atau lalai dalam menjaga milik sendiri. 3. Tidak selektif dalam menerima anggota atau mereka yang bekerja di amal usaha dan kurang pembinaan. 4. Kurang atau tidak memiliki militansi yang tinggi, berkiprah adanya, dan berbuat sendiri-sendiri atau sibuk sendiri tanpa terkait dengan kepentingan Muhammadiyah. 2. Lebih tertarik pada urusan politik dan hal-hal yang bersifat mobilitas diri serta tidak peduli pada kepentingan dakwah dan menggerakkan Muhammadiyah.
Selanjutnya, kurang solid dan konsolidasi gerakan. Saya Kalista Andini akan melanjutkan pembahasan selanjutnya masih di pasang surut gerakan ekonomi Muhammadiyah yang terakhir, yaitu kurang atau lemah komitmen, pemahaman, dan penghikmatan terhadap misi serta kepentingan persyarikatan. Pembahasan selanjutnya yang ketiga, bentuk dan model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Yang pertama, mendirikan koperasi di berbagai jajaran jenis koperasi sebagai sarana untuk melakukan perkuatan ekonomi umat. Yang kedua, mendirikan badan usaha milik Muhammadiyah atau BUMN dalam berbagai bidang jasa, perdagangan, pariwisata, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Yang ketiga, lembaga keuangan untuk mendukung usaha-usaha umat, yaitu Baitul Mal wa Tanwil atau BMT, BPR Syariah, koperasi, dan lain-lain. Yang terakhir, sharing dalam berbagai perusahaan yang bonafit dan kompetitif. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.